Halo semuanya, welcome to iPod Industrial Podcast. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu dosen dari Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Please welcome Ibu Nazira Ikasari. Oke Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin sempat lihat story dari Bu Iin ini kalau misalnya habis dari Jepang Bu ya. Iya, minggu lalu ya. Itu kalau boleh tahu kegiatan dalam rangka apa Bu, ke Jepang liburan atau emang ada suatu rencana yang akan silakan. Oke, let me say, mungkin bisa saya bilang itu adalah vocation and vacation. Oh Jadi ada iya. dua. Jadi program kemarin itu sebenarnya Pak Ilham, salah satu ketua laboratorium ergonomi kita itu diundang untuk melakukan ikut simposium dari berbagai negara, diantaranya adalah Korea. Nah, Pak Ilham juga di situ mengajak saya sekaligus untuk dikenalin sama calon profesor ya. Kita ini para para hunted award gitu. Jadi memang benar-benar lagi fokus untuk nyari supervisor untuk rencana sekolah S3 nanti. Jadi tujuan utamanya sebenarnya itu, dan dibarengilah dengan sedikit jalan-jalan. Wah, baik, luar biasa. Jadi kita doakan semoga seluruh rencana yang Bu Iin lakukan itu bisa berjalan lancar ya. Amin, amin, Amin ya amin. rabbal alamin. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu mengenai teknik industri. Mungkin dari penonton kita bukan hanya dari anak kuliahan tapi juga banyak anak SMA yang mau melaju ke jenjang perkuliahan. Nah, kita mau tanya sih Bu, apa sih itu teknik industri? Wah, kalau kita bicara tentang teknik industri ini tuh luas banget, Ilham. Jadi teknik industri berbicara masalah engineering dan manajemen. Jadi ada dua hal yang mana keduanya itu sangat berkolaborasi, di mana ujungnya adalah memberikan kapabilitas kepada mahasiswa nantinya. Nah, pada dasarnya teknik industri itu lebih berbicara masalah sistem. Jadi sistem yang terintegrasi, sistem yang dioptimalisasi. Di industri itu kita akan belajar tentang desain ya. Saya kan fokusnya ke desain ya. Memproduksi, kita juga belajar produksi yang dimana tujuannya adalah efektif dan efisien. Selain itu kita juga belajar manajemen. Nah, berbicara masalah manajemen pasti banyak nanya, Ilham, kok kenapa di teknik industri belajar manajemen ya? Ya, tapi memang itu adalah bagian dari part of industrial engineering. Jadi kombinasi antara engineering dan manajemen. Itu sih. Itu secara luas ya, secara umum ya berbicara. Jadi agak luas, Ilham, berbicara industrial engineering. Oke, baik. Jadi teknik industri itu adalah salah satu bidang mengenai jurusan kuliah yang berbicara tentang manajemen. Di dalamnya Mm-mm, juga ada manufacture. benar. Wah, luas sekali. Nah, mungkin yang seperti saya singgung tadi, kalau misalnya penonton kita tuh mungkin bukan hanya anak kuliahan, tapi juga anak SMA. Spesifikasi apa sih yang harus dimiliki oleh teman-teman SMA yang mau masuk teknik industri? Maksud saya, hal apa yang harus dia minati biar bisa enjoy di teknik industri nanti ke depannya? Nah, harusnya ya, kalau saya bilang, karena di awal saya bilang itu industri itu luas, dari background apa aja sih sebenarnya, lebih kepada passion. Kalau kamu suka desain, kamu suka eh, kamu suka entrepreneur, kamu punya basic entrepreneur, sebenarnya cocok juga masuk di industri. Karena kita tidak hanya muluk-muluk belajar matematika atau kalkulus seperti itu, kita nggak belajar IPA murni ya, tapi di industri kita combine manajemennya, kita combine dengan engineering metodenya, pendekatannya. Jadi menurut saya sayang banget kalau kalian tidak memilih teknik industri. Banyak, kalau saya bilang banyak di antara kita, eh, walaupun kita lagi sibuk kuliah, kegiatan kita tetap jalan. Kenapa? Kegiatan kita di luar ya. Kenapa? Karena kita di backup sama keilmuan-keilmuan kita. Mungkin Ilham nih bisa juga cerita, walaupun anak TI ya, basicnya TI, tapi toh banyak di luar kegiatan-kegiatannya itu menurut saya disupport. Bener ya nggak, Ilham? Betul sekali. Jadi yang saya tangkap selama menjadi mahasiswa tahun ketiga ini sudah semester 5 teknik industri,
kalau misalnya di teknik industri bagaimana kita belajar suatu keefektifan, bagaimana efektif. kita buat bisa manage waktu kita juga, Benar. tidak hanya aktif sebagai anak kuliahan tapi Mm. juga bisa berprestasi atau berkegiatan di luar seperti itu. Berorganisasi di luar, berprestasi di luar, karena salah satunya kan Ilham bisa menyadari bahwa banyak hal yang kita bisa dapatkan, skill banyak sekali pada saat kita pembelajaran. Nah, itu semua bisa kita dapatkan di teknik industri. Menurut saya seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman yang sedang kelas 3 SMA wajib banget untuk pilih teknik industri. Kalau misalnya memang passion teknik industri silahkan dicari dan ditelaah sebenarnya teknik industri itu belajar apa saja. Insya Allah itu adalah pilihan yang tepat. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin mau bertanya sebagai ibu kan sebagai dosen teknik Mm. industri. Apa aja sih yang kita pelajari di teknik industri? Belajar teknik industri kan kita sebenarnya ada khusus untuk TI Unhas. Jadi masing-masing masing-masing universitas yang memiliki jurusan teknik industri itu punya beda-beda, punya bidang yang berbeda. Tapi pada dasarnya sama, mungkin penamaannya saja. Kalau di teknik industri sendiri itu kita punya 4 bidang studi, Ilham, yang terdiri dari perancangan sistem kerja dan ergonomi. Itu berbicara masalah ergonomi, ya. Ergonomi itu apa sih? Apa sih itu ergonomi? Mungkin belum terlalu paham. Jadi berbicara masalah tingkat kenyamanan, tentang environment kerja, itu kita pelajari semua di perancangan sistem kerja ergonomi. Kemudian ada juga bidang yang khusus untuk perancangan sistem manajemen industri. Itu benar-benar lebih fokus kepada manajerial. Jadi di situ kita akan belajar tentang accounting, kita akan belajar tentang bagaimana memanage suatu perusahaan. Luar biasa kan di TI. Ini Luar mau biasa. jadi apa aja deh, kalau menurut saya kamu mau jadi apa aja itu bisa di TI, ya kan? Kemudian ada juga bidang ketiga itu tentang optimasi. Ini nih yang agak-agak ribet-ribet sebenarnya. Tapi buat kamu, buat kalian semua yang seneng dengan eh, logika, belajar logika, seneng dengan matematik gitu kan, kenapa enggak belajar? Kalau kalian suka bikin fungsi, nah disinilah ilmunya. Dan yang terakhir itu adalah sistem manufaktur. Jadi karena memang kita pure industri based on dari manufaktur ya. Jadi sebenarnya kita itu dari pecahan dari teknik mesin. Sebenarnya di awal seperti itu. Jadi kita based on manufaktur, kita belajar tentang bagaimana memproduksi ya, bagaimana sistem produksi, bagaimana mengefisienkan, bagaimana mengefektifkan dan optimalkan dalam proses manufaktur. Seperti itu, Ilham. Oke, luar biasa sekali, banyak sekali Bu ya Banyak dipelajari. sekali yang kita pelajari. Tetapi ada 4 poin Ada 4 besar. poin. Ada perancangan sistem kerja dan ergonomi, Mm, ada perancangan sistem manajemen bener, industri, ada manufacture, dan terakhir adalah optimasi. optimasi. Oke, luar biasa. Mungkin itu menjadi salah satu alasan kenapa teknik industri itu dibilang teknik yang nggak teknik banget ya Bu ya. Tekniknya nggak teknik banget, karena kamu juga mau belajar kesehatan juga oke-oke aja, kamu mau Benar. belajar tentang manajemen juga oke-oke aja, bisnis juga bisa, tapi kamu juga bisa ngedesain produk, kamu juga bisa membuat manufaktur, kamu juga bisa di manufacture. Banyak sih sebenarnya, Banyak sekali. banyak sekali, sampai saya kadang bingung, saya pengen semua rasanya, tapi kembali lagi ke passion sih. Betul. Oke, jadi karena terlalu banyak mungkin itu bisa jadi bumerang buat kita Benar. sebagai mahasiswa teknik industri karena terlalu luas, terlalu banyak. Saran Ibu gimana sih buat memilih bidang konsentrasi yang tepat di teknik industri itu? Oke, terlalu luas. Terus memang usia kita ya, maksudnya usia adik-adik ini memang usia yang ingin tahu banyak. Karena saking interesting banget sebenarnya seluruh mata kuliah yang ada di teknik industri. Oh iya, saya tambahkan juga, kita kan juga belajar sistem simulasi. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang simulasi, ya udah pasti senang sekali belajar di teknik industri karena memang ada bagian khusus yang mempelajari atau mata kuliah khusus yang mempelajari tentang simulasi sistem industri. Bagaimana kita mengefisienkan dan efektifkan suatu kegiatan Oke, dalam baik. Tadi kita Terus sudah berbicara, ya boleh. yang tadi apa tadi yang terakhir tuh katanya Gimana caranya memilih memilih suatu ya, bidang konsentrasi? memilih bidang konsentrasi. Nah, ini nih di pertengahan menuju pemilihan judul skripsi. Nah, ini nih jadi permasalahan banget. Kegalauan tingkat tinggi ini, Ilham, buat
kalian yang sangat mencintai dan atau masih bingung, ini ada dua, bingung atau saking cintanya sama semua pelajaran yang ada, mata kuliah yang ada di TI. Jadi lebih kepada passion. Kamu sukanya apa? Kamu kamu senengnya fokus kemana? Kalau saya ditanya dari dulu saya pengen jadi saya fokus di bidang desain. Desain. Jadi saya pasti ngambil ergonomik, ya kan? Saya pasti ngambil di perancangan produk karena saya senangnya seperti itu. Beda sama teman-teman yang mau menganalisa kelayakan perusahaan atau fokus sama entrepreneurship. Itu juga bisa diambil dengan bidang yang lain. Jadi sebenarnya lebih kepada passion, ilham. Bagaimana kita memilih berdasarkan minat kita. Karena kenapa? Kalau tidak suka, kita akan kacau pada saat perjalanan. Karena ada pertanyaan yang banyak sekali yang akan muncul. Saya nanti harus seperti apa? Bagaimana saya mengolah data? Kalau kita nggak punya basic di awal, kita sudah punya gambaran, kita sudah punya fokus nanti tujuan goalsnya saya itu nanti apa pada saat at the end saya skripsi saya seperti apa. Jadi lebih kepada saya senangnya apa, itu dulu deh, saya senangnya apa. Dan yang paling penting ketika kita memilih itu seharusnya punya kontribusi yang luar biasa nantinya terhadap masyarakat, akademis, atau siapa saja. Itu yang paling penting. Oke, betul sekali. Jadi ini waktu-waktunya buat teman-teman semester 5 dan semester 7 Mm-mm. pusing-pusingnya memilih Benar. mau konsentrasi di bidang apa, tugas akhirnya di bidang apa, seperti Betul, itu Bu betul. ya. Karena banyak kan skripsi itu kita harus nyari perusahaan dulu. Nah, untuk menentukan perusahaan kita mau yang mana nih. Iya Nah, betul. jadi tingkat kegalauan untuk mahasiswa semester 7 nih, 5 5 7 tuh itu paling berat. Semua mau dicoba. Nggak cocok mau pindah, nggak cocok mau pindah. Nah, itu. Jadi kalau kita nggak memantapkan keinginan kita, saya akan lanjut di sini, itu Betul. agak susah tuh. Jadi Bisa menjadi problem. penghambat juga Bisa. gitu. Jadinya teman-teman yang lain juga sudah pada jalan terus kita masih di tempat, Masih ya stuck gitu. masih stuck. Jadi ya pengaruh luar biasa untuk kemajuan pembuatan skripsi kita nih. Betul banget. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang mata kuliah apa saja yang dipelajari, dan selanjutnya lulusan teknik industri itu dapat kerja di mana aja sih Bu? Nah, sekali lagi saya bilang nih Ilham, saya kayak jualan ya. Saya benar-benar kayak jualan, tapi benar. Ini benar-benar terjadi karena lulusan teknik industri, kamu mau kerja di mana saja. Kamu bisa kerja di industri manufaktur, kamu bisa di jasa, perbankan, apalagi sih yang tidak, kamu juga bisa jadi direktur rumah sakit kalau kalian suka dengan kesehatan, bisa apa aja. Banyak alumni kita kerja di Indosat, Konasa, kemudian ada juga kerja di Telkom, ya kan? Saya rasa itu adalah luaran-luaran terbaik yang kita miliki. Oh iya, di imigrasi juga Bisa. ada alumni kita, di Pelindo ada juga. Terus ditanya, itu lulusan mana kok bisa masuk di situ? Ya kan? Pelindo, imigrasi, relatednya di mana? Karena emang kita punya umum gitu. Kita banyak, besar sih sebenarnya, besar area keilmuannya teknik industri. Itu menurut saya, Ilham. Oke, luar biasa banget. Memang sih Bu, karena kita memang suatu jurusan yang memang belajarnya luas. Mm, Jadi bahkan kita juga belajar psikologi industri yang benar. menarik banget pastinya. Dan itulah menjadi salah satu alasan kenapa banyak sekali lulusan-lulusan teknik industri itu yang angka pengangguran itu kecil karena bisa Benar. masuk di sektor mana Di aja. kita bisa masuk di sektor mana aja. Kita belajar tentang SDM, ya Betul, kan? Jadi mau jadi HRD juga bisa kalau anak TI, ya betul ya. teknik industri. Jadi benar-benar luas. Dan insya Allah ya, apalagi kalau buat mahasiswa calon mahasiswa baru nih yang lagi memilih, bingung menentukan, ayo deh di teknik industri aja. Insya Allah, karena kita juga beberapa fasilitas lab juga alhamdulillah sudah memungkinkan untuk go. Dan di teknik industri Unhas juga sudah mendapatkan akreditasi internasional Benar, ASIN. kita juga udah dapat internasional ASIN, alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. itu kan satu-satunya yang ada di Indonesia Timur Wow, pastinya. luar Ini luar biasa. biasa untuk kita. Jadi penghargaan, dan
sayang deh kalau kalian semua nggak pilih teknik industri, karena Khususnya teknik industri Unhas. khususnya teknik industri Unhas. Oke, luar biasa. Mungkin kita nih sebagai mahasiswa ngelihat sosok Ibu Iin ini, ibu dosen kita nih sosok yang aktif sekali ya, Bu ya. Aktif dan juga sangat banyak sekali juga berperan penting di berbagai kegiatan kampus dan di luar. Mungkin bisa bagi tipsnya Bu, gimana cara manage waktu? Mungkin dulu sebagai mahasiswa juga gimana cara manage waktu antara kuliah dan berkegiatan di luar. Iya, jadi memang apa saya sekarang ini pembentukan dari waktu saya kuliah sebenarnya, Ilham. Jadi memang waktu kuliah saya berusaha untuk bisa eh, meningkatkan skill saya. Saya aktif di berbagai kegiatan, bukan hanya di himpunan, saya juga aktif di universitas waktu itu, di UKM. Nah, itu adalah proses bagaimana kita terbentuk secara alamiah. Kita bagaimana memiliki relasi yang banyak, kemudian kita bisa berkomunikasi kepada semua orang, itu penting pada saat kita kuliah. Makanya saya bilang sama mahasiswa setiap saya masuk kelas, ayo mahasiswa semua harus punya skill. Kalian harus mengembangkan semua apa yang kalian miliki. Cari, kalau nggak tahu cari, Betul. kalau nggak ada usahakan ada. Karena kalau kalian hanya lolos selesai sarjana tanpa ada skill, mau jadi apa, iya kan? Betul. Dan karena kalian sudah terbentuk, kalian aktif ikut kegiatan dosen ya, ikut kegiatan mahasiswa, ini akan menjadi experience buat kalian di masa karir kalian. Nah, ini mungkin inilah saya dari dulu saya memang aktif, Ilham. Jadi memanage. Ya kalau ada sekolah event organizer mungkin saya kayaknya lebih cocok itu deh. Jadi IO Bu ya. Jadi IO. Karena memang karena itu sudah kayaknya sudah terbentuk dari zaman kuliah. Karena sudah menghandle beberapa kegiatan dan juga berikan kepercayaan kepada orang tentang siapa diri kita untuk mengarrange di kegiatan mereka. Itu sih kalau saya. Jadi sekarang ayo dibentuk polanya, dibentuk karakter kalian mau jadi apa nantinya. Sayang banget kan 4 tahun loh, 4 tahun kalau nggak dipakai 4 tahun ini kayak terbuang sia-sia. Betul. Kampus rumah. Kupu-kupu. Benar. Jadi kalau nggak dimanfaatkan harus pergi organisasi, terus pergi ke tempat yang dimana kalian itu bisa menambah wawasan. Dan yang paling penting adalah bahasa, Ilham. Kita harus punya tambahan bahasa. Betul. Itu yang sangat membantu kita meningkatkan kapabilitas kita sebagai mahasiswa. Nah, saya tuh mau sebenarnya mahasiswa ikut summer ya kan, supaya wawasan kita bertambah, enggak di situ-situ aja. Banyak kegiatan, tapi ya memang kita harus nge-explore lebih jauh supaya mahasiswa itu bervalue istilahnya ya. Mungkin seperti itu, Ilham. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita sudah dapat tips dari Ibu Iin gimana cara manage waktu kita selama kuliah dan berkegiatan keluar biar semuanya balance, kuliah tidak terganggu, Kuliah kegiatan juga bisa jalan. Terakhir mungkin pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami mahasiswa Teknik Industri Universitas Hasanuddin, ya dari mahasiswa baru sampai mahasiswa tingkat akhir. Nah, oke, ini pesan-pesan saya nih untuk mahasiswa baru. Itu sangat penting sekali. Dan jangan terlalu terlena gitu, jangan terlalu terlena dengan istilahnya zona nyaman, ya kan? Kalian harus menerima semua tantangan. Kalau nggak pernah menerima tantangan, kalian nggak punya solusi untuk sebuah masalah. Kalau saya sih seperti itu. Jadi belajar untuk menerima tantangan, belajar untuk memanajemen waktu, ya kan? Skill itu ditingkatkan. Terlebih kita ini ada kekurangan sebenarnya dalam komunikasi. Nah, ini yang harus kita gali, kita kembangkan lagi. Mungkin itu tuh Ilham yang benar-benar harus difokusi buat mahasiswa. Untuk mahasiswa tingkat akhir, jangan melihat kiri kanan temannya, fokus sama tujuannya, ya kan? Kalau ada masalah harusnya selalu konsultasi dengan pembimbing. Itu sih sebenarnya gunanya pembimbing. Selalu ada jalan untuk menyelesaikan masalah. Jangan hanya terdiam di rumah, ya kan? Kalian punya teman untuk berdiskusi, kalian punya PA, dosen PA, atau langsung ke pembimbing skripsinya untuk menyelesaikan masalah yang lagi kalian hadapi supaya tidak tertunda. Itu aja sebenarnya buat mereka.
Tetap semangat sih, tetap semangat, fokus. Tujuan kita adalah sarjana, Iya tapi betul. harus punya skill. Kalau nggak ada, sayang ada yang kurang di dalam diri kita nantinya. Biar ada kenang-kenangan juga nantinya selama kuliah itu ngapain aja. Benar. Karena sekarang perusahaan atau instansi manapun mereka sangat menerima mahasiswa yang multi talent. Ya kan? Mereka lebih lebih senang dengan orang yang sudah di package dengan baik ketimbang orang yang baru mau diajari. Jadi sama dengan konsep Indosat, sebelum mahasiswa selesai mereka melakukan sistem magang, anak-anak ini memang benar-benar sudah dibentuk sehingga pada saat mereka selesai mereka sudah siap kerja. Artinya apa? Pengalaman mereka sudah punya, skill sudah punya, ilmu sudah punya, knowledge sudah punya, udah selesai langsung kerja. Alhamdulillah banyak alumni teknik industri belum selesai sudah diterima di PT Indosat. Jadi luar biasa sekali di teknik industri. Jadi jangan takut tidak dapat pekerjaan kalau tidak, karena gini, karena kita dibentuk di teknik industri, kita dibentuk bukan hanya kita mencari pekerjaan, tapi kita yang membuat suatu Lapangan lapangan pekerjaan. pekerjaan. Karena memang banyak yang kita pelajari di sini, ya kan? Mungkin ada di antara senior, mungkin ada di antara senior itu sudah punya beberapa usaha-usaha, mereka concern di situ. Nah, itu dia bagusnya di teknik industri menurut saya. Jadi buat adik-adik dan calon adik-adik nih, buat kalian dan calon adik-adik, ayo jangan ragu untuk memilih teknik industri. Oke, luar biasa sekali. So, kita sudah sekitar 20 menit ngobrol-ngobrol bareng Bu Iin yang luar biasa sekali. Thank you so much Ibu. Semoga segala sesuatu yang Ibu rencana ke depannya dimudahkan. Amin. Dan terima kasih atas insight yang luar biasa menariknya juga untuk kami. Harapannya kepada teman-teman teknik industri Unhas, baik itu mahasiswa baru dan kakak-kakak mahasiswa tingkat akhir. So, itulah podcast iPod pada episode kali ini. See you di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.